Jadi wadah kecil tersebut adalah seperti ini. Jadi wadahnya itu sangat arkais, jadi sangat kuno sekali tembikarnya gitu ya, dan masih utuh tembikar tersebut. Karena kalau tali yang ratusan tahun atau ribuan tahun pasti ini sudah laput. Tumpah. Nah, sebagian ternyata memang sebagian ini tutupnya. Mungkin ini bukan tutupnya karena terlalu tebal, tapi itu tipis. Taruh sini aja ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi saat ini teman-teman sambil menikmati keindahan lereng Gunung Anjasmara, kesederhanaan masyarakatnya, lokasi surga buah-buahan, surga pisang, alpukat, durian, dan banyak sekali buah-buahan termasuk umbi-umbian saat ini. Bahkan surga porang juga. Nah, di sini kita akan mendapati sebuah fakta historis ya, ada semacam kubur batu, namun memang seperti ini kondisinya. Jadi diduga ini sudah berumur ratusan tahun teman-teman ya. Jadi kuburan ini pernah digali oleh warga dan yang ditemukan adalah tulang belulang dalam wadah kecil. Kita tidak bisa menduga wadah kecil tersebut adalah seperti ini teman-teman. Jadi wadah kecil tersebut adalah seperti ini. Jadi wadahnya itu sangat arkais, jadi sangat kuno sekali tembikarnya gitu ya, dan masih utuh tembikar tersebut, dan ada semacam tutupnya. Penutupnya juga arkais dan sangat indah sekali, cita rasa peradaban yang tinggi ya ditutup. Namun ini katanya warga itu bekas kena cangkul, bekas kena cangkul. Jadi kita disatukan gitu. Wadah ini sangat indah teman-teman. Gimana ini cara menutupnya ya? Nah, ini wadahnya ini sangat indah teman-teman. Jadi ada tutupnya, ada bagiannya. Namun isinya itu bukan harta karun yang diduga teman-teman. Isinya adalah tulang belulang. Namun dari segi struktur tulangnya ini, tulangnya sangat kecil-kecil. Jadi diduga kemungkinan memang bisa tulang bayi teman-teman ya, tulang bayi atau tulang yang lainnya. Namun area ini jauh dari perkampungan, sekitar 5 km dari manapun, dari desa manapun 5 km. Sana sudah puncak-puncak Gunung Anjasmara ya. Dan di sini setelah digali dan dibongkar seperti ini oleh warga, maka kita berusaha untuk mengembalikan dalam keadaan semula. Jadi teman-teman, ini tulang bercampur tanah ini ya, tulang-tulang kecil ini, mungkin bisa di zoom teman-teman ya, tulang-tulang kecil yang pernah memang diangkat oleh warga dan sudah ngeprul, namun struktur tulangnya sangat kecil sehingga menduga ini memang tulang bayi atau tulang hewan yang lainnya seperti monyet ya, kita juga kurang tahu. Namun ini adalah peninggalan leluhur yang sangat berharga sekali, dan kita masukkan ke dalam tembikar kuno ini yang sedia kala gitu ya, yang demikian rupa. Kemudian karena memang kemarin tadi itu memang diikat oleh warga dengan ikat, kemungkinan ini tali yang baru ya, karena kalau tali yang ratusan tahun atau ribuan tahun pasti ini sudah lapuk. Namun tulangnya ini mencirikan sebuah struktur tulang yang ratusan tahun silam. Jadi ini ada penutupnya, tembikar tersebut dari tulang gitu ya. Dan ini adalah sebuah fakta yang karena memang ini sudah dikeluarkan oleh warga gitu ya. Yang sebenarnya memang hak untuk penggalian ekskavasi adalah hak prerogatif dari 4 lembaga, yaitu Balai BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, kemudian Balar, Balai Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, maupun BRIN. Saat ini ada lagi lembaga untuk yang memiliki wewenang dalam ekskavasi adalah BRIN gitu ya, seperti situs Andanandan di Kadiri itu yang ekskavasi itu pihak BRIN. Nah ini kemungkinan tali ini memang dikasih oleh warga, jadi sehingga kita bukan melakukan ekskavasi untuk pertama kalinya, melainkan sudah digali oleh warga dari beberapa cerita tutur, dan ini sudah dibongkar oleh warga dan memang ditaruh di sebuah lubang yang tidak begitu dalam. Nah, kita kembalikan lagi ya, tidak begitu dalam, dan kita kembalikan seperti semula sehingga kemudian menyerupai kubur batu pada umumnya. Diduga memang pada masa Majapahit pun para penganut Kapitayan, para penganut Kabuyutan ini masih dilindungi dan dinaungi oleh pejabat tinggi urusan Kabuyutan, termasuk Karsian, yaitu Menteri Herhaji ya, Menteri Herhaji. Dan kemudian berbeda dengan para penganut agama Buddha di bawah naungan Dharmadaksa Kasogatan, maupun penganut agama Siwa di bawah naungan Dharmadaksa
Kasaiwan gitu ya. Jadi di sini ada semacam kubur batu ya. Jadi kita tata sedemikian rupa kubur batu ini yang memang kita hanya semata-mata menunjukkan dan penasaran bagaimana ilmu pengetahuan tentang sejarah masa lalu gitu ya, dan konteks-konteks kesejarahnya, pola-pola kehidupannya, pola-pola penguburan pada masa lalu, dimana kemudian banyak masyarakat pada masa Majapahit itu harus semua manusia itu ngaben atau dikremasi ya. Ternyata itu Mahuan mencatat dalam kitabnya Yin Ye Sen Lang tahun 1433 Masehi bahwasanya ada bermacam-macam perlakuan ya. Kalau memang menyangkut Triwangsa, yaitu 3 kasta tertinggi, Brahmana, Ksatria, Waisya, itu memang upacara ngaben, dibakar gitu ya. Tapi untuk menyangkut masyarakat Sudra gitu ya, di kota-kota, itu Mahuan mencatatnya ada yang dilarung, ada yang dikubur, dan ada yang ditaruh di gua-gua di dalam hutan. Nah ini, jadi kita coba lindungi kembali ya peradaban ini. Jadi ini adalah kubur batu yang telah terbongkar dan telah dikeluarkan oleh warga ya. Ini coba kemudian patokannya itu. Nah, kita kembali ya, kita kembalikan. Semoga kemudian eksplorasi kali ini ya, yang temuan yang sangat luar biasa sekali ini kemudian bisa dilanjutkan oleh para ahli, para peneliti, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai sebuah membuka cakrawala khazanah tentang peradaban masa lalu. Kita akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengantarkan dari cerita tutur warga masyarakat, tinggalan-tinggalan di sekitar lereng Gunung Anjas Moro ini, baik itu kubur batu maupun punden berundak-undak, bentuk-bentuk lumpang batu, menhir, dolmen, sarkofagus, dan lain sebagainya ya. Semata-mata sekali lagi karena ini di kebun warga, dan memang kita bukan satu-satunya orang yang menggali ini, melainkan masyarakat yang menggali, mengeluarkan, mengikat dengan kain yang baru dan meletakkan kembali dan menjadikan sebuah kubur kembali. Dan kuburnya ini tetap diduga itu adalah menghadap ke orientasinya adalah timur barat, sehingga kemungkinan memang timur barat ya, kemungkinan ini kuburnya ini. Jadi ini bagian nisan ya, bagian nisan. Dan ini ada tanaman jahenya banyak, sehingga sering kecangkul, sehingga untuk memberi tanda agar tidak tercangkul atau tidak ditanami oleh pisang, kopi, dan lain sebagainya, kita tandai sebagaimana makam purba pada masanya. Ternyata nisannya sangat berat sekali teman-teman. Nah, nisannya sangat berat sekali. Ini sangat berat sekali teman-teman. Dan diduga nisannya ini sangat berat, dan coba kita angkat ya, coba dari kita aduh. Jadi kita coba angkat teman-teman ya. Sulit sekali teman-teman. Aduh. Sampai teman-teman. Dan di sini coba sandaran batu belakangnya ya. Tumpah-tumpah. Nah, ini sebagian ternyata memang sebagian ini tutupnya, mungkin ini bukan tutupnya karena terlalu tebal, tapi itu tipis. Taruh sini aja ya, sebagai tanda kalau ini ada semacam tutupan. Jadi di sini teman-teman ada kubur batu yang semoga para petani menyadari dan merawat tinggalan leluhur yang sangat luar biasa sekali ini ya, dengan kemudian dua nisan kecil dan besar dengan orientasi diduga pada masa lalunya memang bentuknya seperti ini, dan memang kita sudah menyelamatkan, dan semoga para petani tidak menanaminya lagi ya untuk area makam kuno, makam leluhur ini. Semoga bermanfaat.